Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas satu studi kasus yang menarik banget nih. Dari Dr. Ricky Sababalat. Kasusnya interaktif dan penting. Kita coba gali inti dari giant cell arteritis atau GCA dan polimialgia rheumatica, PMR ya, biar cepat paham gitu. Jadi ini ceritanya ada perempuan, usia 58 tahun, datang dengan keluhan utama nyeri di bahu, panggul, sama dagu. Nah, ini udah 3 minggu makin parah katanya. Sepintas kayak nyeri biasa ya, tapi apa sih yang bikin kasus ini jadi spesial? Betul, sekilas mungkin nyeri biasa gitu ya. Tapi kalau kita lihat detailnya, ini yang penting Mbak. Ada nyeri di dagu, terus kedua bahu, sama panggul juga kena. Terus ada rasa kaku seluruh badan tiap pagi. Nah ini khas banget kakunya itu lebih dari 1 jam. Lama ya? Lalu, nah ini dia yang bikin tanda tanya besar. Muncul nyeri kepala baru. Lokasinya di pelipis area temporal. Rasanya katanya kayak kebakar. Dan yang paling bikin kita was-was, pandangannya mulai kabur. Perlu dicatat juga nih, penting. Pasien ini nggak ada riwayat jatuh, nggak ada hipertensi, diabetes, atau riwayat kanker sebelumnya. Bersih riwayatnya. Wah, ini kombinasinya cukup membingungkan ya jadinya. Nyeri di sendi-sendi besar, kaku paginya lama, ditambah sakit kepala baru sama gangguan penglihatan. Kalau udah kayak gini gejalanya, diagnosis apa nih yang paling mungkin kepikiran pertama kali? Dan langkah awal yang paling penting harus ngapain? Nah, ini kayak nyusun puzzle ya jadinya. Kalau kita lihat nyeri bahu, panggul, terus kaku pagi lebih dari 1 jam, di usia di atas 50, wah itu udah khas banget buat polimialgia rheumatica, PMR lah singkatnya. Gejala klasiknya udah ada di situ. Tapi, nah ini tapinya nih, munculnya nyeri kepala baru di pelipis sama pandangan kabur, itu red flag namanya. Tanda bahaya yang signifikan banget. Ini yang langsung bikin kita mikir ke arah lain, yaitu giant cell arteritis, GCA. GCA ini kan radang di pembuluh darah arteri besar. Dan ini dianggap sebagai kegawat daruratan di bidang reumatologi. Serius ini. Jadi diagnosis yang paling pas ya kemungkinan GCA yang jalan bareng atau tumpang tindih gitu sama PMR. Karena ini darurat, penanganan yang harus banget segera dilakukan itu pemberian kortikosteroid dosis tinggi. Obatnya prednison. Oke, prednison, dosis tinggi dan harus segera ya. Kenapa sih kok mendesak banget? Apa yang bikin prednison ini jadi pilihan utama? Bukan pereda nyeri biasa aja gitu? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya ini penting banget, krusial malah. Tujuan utama kita kasih prednison dosis tinggi secepat mungkin itu cuma satu. Mencegah kebutaan permanen. Itu targetnya. Jadi GCA ini kan bikin radang hebat di dinding arteri. Termasuk arteri yang kasih makan ke mata, namanya arteri oftalmika. Nah, peradangan ini bisa bikin macet aliran darah ke saraf mata. Prosesnya bisa cepat, hitungan jam atau hari aja. Kalau udah macet dan saraf matanya rusak, ya udah, bisa buta permanen. Jadi prednison ini bukan buat ngilangin nyeri aja, tapi buat nyelamatin penglihatan. Dia kayak pemadam kebakaran buat radang GCA itu. Harus cepat dipadamkan apinya. Wow, menyelamatkan penglihatan ya. Itu benar-benar bikin kita sadar urgensinya ya. Nah, seringkali kan kalau ada nyeri atau mungkin curiga autoimun, orang kepikiran obat lain. Misalnya kayak natrium diklofenak, itu kan OAINS ya. Atau paracetamol mungkin. Atau obat autoimun lain kayak siklosporin atau kloroquine. Kenapa sih pilihan-pilihan itu nggak tepat di awal kasus GCA kayak gini? Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, natrium diklofenak sama paracetamol. Iya sih, mungkin nyerinya agak berkurang sedikit, tapi masalah utamanya efek anti radang sistemiknya itu nggak cukup kuat buat ngelawan peradangan hebat di arteri pada GCA. Jadi kalau cuma ngandelin obat ini aja, wah bahaya banget. Nggak akan menghentikan penyakitnya jalan terus, yang ujungnya bisa buta tadi. Oke, jadi cuma nutupin gejala aja ya, nggak ngobatin akarnya? Betul. Terus, siklosporin. Ini memang obat imunosupresan kuat, tapi bukan buat terapi awal GCA. Biasanya dipakainya nanti kalau misalnya pasien nggak respon bagus sama steroid, atau buat bantu nurunin dosis steroid jangka panjang. Bukan buat gebukan pertama. Oke. Terus yang kloroquine? Nah, kalau kloroquine ini lebih sering dipakai buat kondisi kayak lupus atau rheumatoid arthritis, RA.
Kalau kita lihat pola gejala pasien ini kan nyerinya dominan di bahu sama panggul ya, bukan di sendi kecil tangan atau kaki kayak RA. Plus ada sakit kepala temporal dan gangguan penglihatan tadi. Itu polanya nggak cocok sama sekali sama RA. Jadi ya kloroquine nggak ada perannya di sini. Oke, jadi jelas ya kenapa prednison jadi pilihan utama dan harus cepat? RAS itu ya pandangan kabur. Itu tanda iskemia, artinya aliran darah ke mata udah mulai keganggu nih, gara-gara radang arterinya, si GCA. Waktu jadi sangat berharga di sini. Sangat jelas dok penjelasannya. Jadi rangkuman penting nih buat Anda ingat ya. Kalau ketemu pasien usia di atas 50 tahun, terus ada kombinasi nyeri bahu panggul, kaku pagi harinya lama banget, lebih dari sejam, ditambah ada keluhan baru berupa nyeri kepala, di pelipis, dan gangguan penglihatan, nah langsung curiga GCA. Kemungkinan besar barengan sama PMR. Kuncinya apa? Segera kasih prednison dosis tinggi. Jangan ditunda-tunda, karena tujuannya itu tadi, mencegah kebutaan. Tepat sekali. Mungkin ya sebagai penutup, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan kita bersama nih. Mengingat komplikasi GCA yang paling ditakuti, kebutaan permanen itu bisa terjadi cepet banget dan dampaknya luar biasa ya. Kira-kira gimana ya cara kita ningkatin kesadaran soal gejala-gejala GCA ini? Baik itu di kalangan teman-teman sejawat, tenaga medis, atau mungkin juga di masyarakat umum, supaya diagnosis dan tindakan penyelamatan penglihatan ini bisa dilakukan lebih dini lagi. Ya, sebelum terlambat gitu. Pertanyaan yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini ya.